kira apa sih yang mempengaruhi work-life balance? Pertama, itu ada tuntutan pekerjaan. Jadi, tuntutan pekerjaan itu ada banyak nih cabangnya. Jadi ada yang berbasis waktu gitu ya. Jadi gimana sih pekerjaannya? Apakah jadwalnya padat, apa lembur terus, atau mungkin kerjanya bisa fleksibel gitu ya jamnya. Kita mungkin bisa menetapkan sendiri pekerjaannya. Ada beberapa penelitian yang bilang kalau misalnya pekerjaannya fleksibel, kita lebih bisa ngatur waktu, itu kita bisa mencapai work-life balance tuh lebih cepat gitu ya. Karena kita bisa mengatur waktunya sesuai dengan yang kita mau, gimana kita memisahkan waktu dengan pekerjaan, atau dengan keluarga, atau dengan pasangan gitu ya. Nah, ada juga yang berbasis kognitif. Jadi misalnya kerjaannya berat banget gitu ya, sering mendapati kesulitan gitu. Atau mungkin sebenarnya dasarnya bukan kompetensinya dia, tapi jadi dia harus belajar lagi untuk bekerja gitu. Kemudian ada juga yang berbasis emosional, di mana misalnya nih ada permusuhan dengan rekan kerja atau suasana negatif dari atasan. Pokoknya mempengaruhi suasana hati kita gitu ya, emosionalnya kita. Dan tentunya juga ada tuntutan fisik, misalnya pekerjaan-pekerjaan yang butuh tenaga yang besar gitu ya, tenaga fisik misalnya di pertambangan mungkin yang benar-benar di lapangannya gitu ya. Kemudian kira-kira seperti itu tadi untuk waktu udah ya yang fleksibel tadi. Nah berikutnya ada tuntutan keluarga, pastinya akan mempengaruhi work life WLB juga gitu. Ketika kita nggak dapat dukungan dari keluarga, mungkin ada kalanya kita memang harus lembur, mungkin ada kalanya waktu bekerjanya jadi lebih panjang, terus kita nggak didukung sama keluarga, itu akan mempengaruhi work-life balance kita. Atau mungkin quality time dengan keluarga, dengan pasangan, atau dengan keluarga besar gitu ya, seperti itu kira-kira. Atau mungkin juga untuk anak-anak yang merawat orang tuanya, itu juga bisa mempengaruhi. Kemudian status sosial ekonomi, jadi ini itu lebih berkaitan dengan edukasi, itu mempengaruhi seseorang itu jadi merasa insecure gitu ya, nggak pede mungkin, karena status edukasinya ini, pendidikan seseorang itu kan akan mempengaruhi bagaimana dia bekerja gitu ya. Mungkin mereka juga akan merasa nggak aman ketika ketika edukasinya yang rendah itu akan mempengaruhi pilihannya dalam bekerja atau tuntutan kerjanya yang semakin meningkat. Itu jadi bisa mempengaruhi work-life balance seseorang. Dan terakhir, personality related, masalah personal. Kalau masalah personal ini dapat dikatakan apa yang dalam dirinya kita gitu ya. Misalnya ada self-efficacy atau efikasi diri, ketika di mana seseorang itu punya keyakinan terhadap kemampuan yang dia miliki gitu. Jadi dia mampu untuk melakukan sesuatu, mengatasi suatu hal, menyelesaikan masalah gitu. Atau resiliensi, bagaimana mereka itu bisa mengatasi dan beradaptasi dalam suatu masalah. Kemudian ada juga harapan dan optimisme dari seseorang. Seperti